Jayanti TV. Setelah perang Kurukshetra berakhir, Yudhishthira menjabat sebagai raja di Hastinapura selama 36 tahun. Dalam kitab Prastanika Parva, Yudhishthira memutuskan untuk turun tahta, tak lama setelah wafatnya Krishna. Kemudian tahta kerajaan Kuru diserahkan kepada Parikesit. Dalam menjabat, ia didampingi oleh kakeknya yang lain yang bernama Yuyutsu, putra Dhritarashtra, selaku penasihat raja. Sahabat Jayanti, sebelum kita lanjut menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Parikesit, Raja Hastinapura yang tewas karena gigitan ular. Setelah menjabat sebagai raja, Parikesit menyelenggarakan 3 ritual yatnya. Saat melangsungkan ritual, ia berkelana ke berbagai penjuru kerajaannya. Dalam perjalanannya, ia melihat seorang pria sedang memukul banteng berkaki 1 dengan menggunakan tongkat, serta menendang seekor sapi. Parikesit menahan pria tersebut lalu menjatuhkan hukuman mati. Sebelum dihukum, pria tersebut menampakkan wujud aslinya sebagai raksasa kali. Ia meminta ampun kepada sang raja, kemudian dibebaskan dengan syarat tidak menginjakan kaki lagi di wilayah kekuasaan Parikesit. Sapi yang dipukul pria tadi pun menampakkan wujud aslinya sebagai Dewi Pertiwi yang dilanda duka sebab Kresna telah meninggal dunia dan kembali ke Waikunta. Sementara si banteng adalah personifikasi dari Dharma yang ketiga kakinya telah dimutilasi, dan pada masa Kaliyuga ini ia berdiri dengan 1 kaki saja. Dalam kitab Adiparwa dan Bhagavata Purana, terkandung cerita tentang kutukan Srenggi pada Parikesit. Diceritakan bahwa Parikesit beristirahat di sebuah tempat pertapaan Begawan Samiti atau Samika, setelah lelah melakukan perburuan. Ketika itu Samiti sedang duduk bertapa. Tatkala Parikesit bertanya kemana buruannya pergi, Samiti hanya diam membisu karena pantang berkata-kata saat bertapa. Setelah pertanyaannya tidak dijawab, Parikesit marah lalu mengambil bangkai ular yang ada di dekat pertapaan Begawan Samiti dengan anak panahnya, lalu mengalungkannya ke leher Begawan Samiti. Seseorang bernama Kresa menyaksikan perbuatan Parikesit, lalu ia menceritakannya kepada putra Samiti yang bernama Sang Srenggi. Sang Srenggi menyumpahi Parikesit agar mati digigit ular dalam waktu 7 hari sejak sumpah tersebut diucapkan. Samiti kecewa terhadap perbuatan putranya tersebut, yang mengutuk raja yang telah memberikan mereka tempat berlindung. Akhirnya Samiti berencana untuk membatalkan kutukan Sang Srenggi. Ia lalu mengutus muridnya untuk memberitahu dan mengundang Parikesit agar datang kembali ke pertapaannya, tetapi sang raja menjaga gengsi saat mendengar tawaran Samiti, dan memilih untuk berlindung. 7 hari kemudian, seekor naga bernama Taksaka pergi ke Hastinapura dalam misi melaksanakan perintah Sang Srenggi untuk menggigit Parikesit. Di tengah perjalanan ke Hastinapura, Taksaka bertemu seorang ahli bisa bernama Kasyapa yang hendak melindungi sang raja. Setelah Kasyapa mendemonstrasikan kemahirannya, Taksaka memperdayanya dengan ilusinya agar Kasyapa tidak jadi ke Hastinapura. Setiba di Hastinapura, Taksaka melihat bahwa penjagaan istana sangat ketat. Sang raja berlindung di dalam menara tinggi dan dikelilingi oleh prajurit, brahmana, dan ahli bisa. Untuk dapat membunuh Parikesit, Taksaka menyamar menjadi ulat dalam buah jambu. Kemudian jambu tersebut disuguhkan kepada Parikesit. Pada saat menjelang malam, Parikesit merasa aman, sebab hari ke-7 akan segera berakhir. Ketika ia mengambil buah jambu yang disuguhkan, ulatnya berubah menjadi Taksaka, yang segera menggigit leher sang raja. Parikesit pun tewas seketika, sementara Taksaka pulang ke dalam perut bumi atau Patala. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Salam Jayanti, Rahayu, Rahayu, Rahayu.